Gara-gara sakit hati karena pernah dipukuli dalam latihan, dua murid perguruan silat di Jember, Jawa Timur ini mengeroyok sang guru. Usai melampiaskan sakit hatinya itu, kedua pria itu pun melarikan diri ke Pulau Bali. Polisi meringkus salah seorang tersangka pengeroyokan di tempat kerjanya di sebuah proyek bangunan di wilayah Kute, Kabupaten Badung, Bali pada Rabu dini hari. Tersangka bersembunyi di tempat tersebut setelah dilaporkan ke polisi telah mengeroyok guru silatnya. Selain tersangka, seorang pelaku pengeroyokan lainnya juga bersembunyi di Bali. Namun saat polisi mencari ke indokosnya, pria itu sudah kabur terlebih dahulu. Penganiayaan itu terjadi di Jenggawa, Jember, Jawa Timur pada akhir bulan September 2022. Diduga pengeroyokan itu berlatar belakang dendam terhadap korban yang merupakan guru silat kedua tersangka. Tersangka ini sewaktu menjadi sewaktu latihan silat dan masih belum ada pengesahan, menurut tersangka, korban bersama teman-temannya pernah melakukan penganiayaan atau menghajar dari tersangka ini. Dan setelah tersangka disahkan menjadi warga, kemudian tersangka mengajak duel kepada korban namun tidak diladeni oleh korban dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban secara bersama-sama. Atas perbuatannya, tersangka terancam sanksi 5 tahun penjara karena dugaan melakukan penganiayaan. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Ya, pemirsa, hati manusia siapa yang tahu? Sakit hati di masa lalu oleh sang guru rupanya menjadi dendam yang berujung pada kekerasan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai sifat pendendam yang ada pada diri hambanya. Ustaz, Islam kan memposisikan seorang guru pada posisi yang tinggi dan sangat mulia. Karena mereka menjadi perantara dari Allah untuk menyampaikan ilmu kepada para muridnya. Nah, bagaimana pandangan Ustaz jika melihat berita tadi? Murid dengan tega menganiaya gurunya sendiri. Ya Mas Dhani, ada dua hal ini. Yang pertama, murid dengan apapun tetap wajib menghormati, wajib memberikan kebaikan kepada gurunya. Yang kedua adalah yaitu sifat pendendam. Atas alasan apapun tidak dibenarkan. Dikatakan oleh Nabi, orang paling buruk itu adalah pendendam. Karena dengan dia mendendam, berarti dia tidak memaafkan. Dengan mendendam, dia akan berusaha untuk melampiaskan dendamnya. Dan tidak ada pelampiasan dendam yang dibenarkan apapun itu. Karena mungkin masa lalu pernah diperlakukan apapun, tetap saja dendam atas perilaku masa lalu tidak dibenarkan. Apalagi ini kepada seorang guru yang notabene harusnya tentu dihargai, dihormati, diperlakukan dengan baik. Maka tentunya ada solusi yang lebih baik daripada mendendam, daripada kemudian melakukan sesuatu atas dasar dendam. Bagaimana jika ia memiliki masa lalu yang tidak baik? Ia sampaikan dengan baik-baik. Insya Allah seorang guru itu memahami keadaan muridnya, memahami keadaan peserta didiknya. Karena guru memahami, maka insya Allah guru pun akan memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Ini pelajaran yang sangat berharga sekali. Bagaimanapun seorang murid wajib menghormati, wajib memberikan kebaikan kepada guru. Kemudian yang kedua, atas alasan apapun dendam itu tidak dibenarkan. Malah itu seburuk-buruk perilaku seseorang adalah mendendam kepada siapapun. Apalagi yang ia menaruh dendam adalah kepada gurunya, yang wajib dihormati, yang wajib dihargai, bahkan wajib untuk dia berikan kebaikan-kebaikan kepada guru tersebut. Ya, Ustaz, tanpa membenarkan perbuatan dari pelaku, tapi apakah atau adakah cara untuk kita menyadari ketika guru ini bersikap keras untuk mendisiplinkan kita, atau justru bersikap keras karena kebablasan dan justru melukai, atau justru tindakannya itu sudah termasuk penganiayaan. Bagaimana cara kita bisa melihat itu sebagai murid, Ustaz? Ya, seorang murid tentu dia punya hak dalam tanda kutip menilai gurunya itu bersikap baik atau tidak baik. Namun pada masa yang sama bahwa di atas guru itu ada guru yang lain. Mungkin ada kepala sekolah, mungkin ada yang bertanggung jawab. Sehingga amat sangat baik jika ada persoalan dengan guru, maka disampaikan kepada yang bertanggung jawab. Bukan dilampiaskan kepada guru tersebut. Yang kedua, kita juga selalu harus berhusnuzon terlebih dahulu kepada guru. Jangan belum apa-apa itu suudzon. Kalau belum apa-apa suudzon, maka semua apa yang dilakukan guru jadi salah. Tapi kalau kita awali dengan husnuzon, oh bisa jadi
ada hikmahnya. Ada sesuatu yang diinginkan oleh guruku. Mungkin guruku ingin aku itu disiplin. Mungkin guruku menginginkan aku demikian dan demikian. Semakin banyak kita menyampaikan husnuzon kepada siapapun, semakin baiklah kita. Tapi kalau paling banyak yang kita sampaikan adalah suuzon, maka semakin buruk kita. Insya Allah jika kita memiliki sesuatu kepada siapapun, ada solusinya. Ada jalan tengahnya. Kepada guru, ada guru yang di atasnya. Ada guru yang disebut sebagai kepala sekolah. Sehingga insya Allah dengan demikian, bisa juga kita menyelesaikan itu dengan cara lebih baik. Dan guru akan hormat kepada murid. Murid pun akan semakin sayang kepada gurunya, insya Allah. Insya Allah. Jadi setuju Ustaz ya, jika kita terus ketika ada sikap dari guru yang mungkin yang dianggap keras, kita harus berprasangka baik dulu, karena tujuan guru itu sebenarnya adalah mendidik kita kan sebagai muridnya untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi mungkin jika kita merasa ada yang kelewatan batas, mungkin kita bisa melapor kepada kepala sekolah atau pihak pengawas sehingga terjadi sebuah musyawarah untuk mencari perkara sebenarnya dari sebuah masalah itu sendiri.